Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital dan rekan-rekan sekalian yang menyimak presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nandini Prameswari selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang media sosial dan jejaring media. Tentunya saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu ada Nazbar Nur Fadilah, Dita Rosmaya, dan Salsabila Mutmainah. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jejaring sosial dan media sosial. Jejaring sosial adalah hubungan yang terbentuk antara individu atau kelompok berdasarkan relasi tertentu, seperti komunikasi atau kolaborasi. Jejaring ini bersifat dinamis, tidak terikat struktur formal, dan dapat terjadi baik di dunia nyata maupun dunia maya. Contohnya adalah komunitas online atau forum diskusi yang mempertemukan individu dengan minat yang sama. Sementara itu, media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan berinteraksi dengan konten. Berbeda dari jejaring sosial, media sosial menggunakan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan adanya konten yang dibuat langsung oleh pengguna atau user-generated content, sehingga menciptakan komunikasi dua arah yang interaktif. Selanjutnya, mengenai fungsi dan dampak dari jejaring sosial dan media sosial. Jejaring sosial dan media sosial memiliki fungsi utama yang berbeda, namun saling melengkapi. Jejaring sosial memfasilitasi hubungan interpersonal, memungkinkan individu untuk berkolaborasi dan bertukar informasi dengan lebih mudah. Media sosial di sisi lain berperan sebagai sarana komunikasi dua arah yang juga dapat digunakan untuk pemasaran, edukasi, hingga hiburan. Dampaknya, baik jejaring sosial maupun media sosial memberikan efek positif seperti memperluas jaringan sosial dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Namun, ada pula dampak negatifnya seperti ketergantungan pada teknologi, risiko privasi, dan pengaruh terhadap kesehatan mental, terutama jika digunakan secara berlebihan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap komunikasi digital yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Panjik dalam Nasrullah tahun 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah suatu ikatan sosial. Sedangkan menurut Shannon dan Weaver tahun 1949 menyatakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, dan teknologi. Nah, selanjutnya ada pengaruh media sosial terhadap komunikasi digital. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan komunikasi. Media sosial ini memungkinkan komunikasi secara instan dan global. Platform seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram yang memfasilitasi pertukaran pesan secara real time, mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah interaksi sosial. Terus yang kedua, perubahan gaya komunikasi. Nah, komunikasi di media sosial ini cenderung lebih informal dibandingkan komunikasi tradisional. Penggunaan emoji, singkatan, dan menjadi bagian dari budaya digital yang mempengaruhi cara individu itu berinteraksi secara online gitu ya. Terus yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam diskusi publik. Platform seperti Twitter dan Facebook atau WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, hal ini memberikan ruang bagi individu itu untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan
dan menyuarakan pendapat-pendapat mereka yang dapat memperkuat keterlibatan sosial dan politik. Terus yang keempat ada risiko misinformasi dan distorsi komunikasi. Nah, meskipun media sosial ini meningkatkan akses informasi, penyebaran hoax dan misinformasi ini juga menjadi bagian tantangan besar gitu ya. Sifat viral dari media sosial ini membuat informasi yang salah dapat dengan cepat menyebar luasnya gitu. Terus yang kelima, dampak terhadap hubungan sosial. Nah, media sosial ini juga dapat memperkuat hubungan sosial melalui koneksi jarak jauh, tetapi juga dapat menyebabkan isolasi sosial jika digunakan dengan secara berlebihan. Nah, adapun dampak positif dan negatif dari pengaruh media sosial terhadap komunikasi digital. Yang pertama, ada dampak positif, peningkatan keterhubungan. Nah, peningkatan keterhubungan media sosial ini memudahkan individu untuk berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain dengan cepat serta mengatasi hambatan jarak dan waktu. Terus yang kedua, ada ekspresi diri dan identitas. Nah, platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau Twitter yang memungkinkan pengguna itu untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas digital mereka, seperti kayak YouTuber, TikTokers, dan lain-lain. Terus yang ketiga, peningkatan jaringan sosial. Media sosial ini memperluas jaringan pertemanan dan memungkinkan interaksi yang lebih luas dan mendalam di antara penggunanya. Terus ada dampak negatif. Yang pertama, menurunnya kualitas komunikasi. Media sosial ini sering menggantikan komunikasi tatap muka yang mengurangi kualitas interaksi interpersonal. Komunikasi berbasis teks dapat menyebabkan kesalahpahaman karena kurangnya ekspresi nonverbal seperti intonasi suara dan bahasa tubuh. Terus yang kedua, penyebaran misinformasi dan hoax. Nah, platform media sosial ini memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat, tetapi seringkali tanpa verifikasi yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa berita palsu lebih cepat menyebar dibandingkan berita yang benar, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan konflik sosial. Terus selanjutnya ada kekerasan digital. Nah, anonimitas di media sosial ini mempermudah individu untuk melakukan pelecehan, ujaran kebencian, dan perundungan daring. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban, terutama para remaja gitu ya. Terus selanjutnya ada menurunnya kemampuan komunikasi tatap muka. Penggunaan media sosial ini secara berlebihan dapat mengurangi keterampilan komunikasi secara langsung. Nah, individu yang terlalu sering berkomunikasi secara digital mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial di dunia nyata. Terus yang terakhir ada gangguan fokus dan produktivitas. Notifikasi terus-menerus dari media sosial dapat mengganggu konsentrasi kita dan produktivitas kita. Nah, individu yang sering berpindah antara tugas dan media sosial cenderung memiliki kemampuan fokus yang lebih rendah. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Kepadanya saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh media sosial terhadap gaya bahasa. Di zaman digital dan media sosial yang terus maju dan berkembang seperti saat ini, media sosial menjadi hal yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman ini membawa banyak kemudahan. Namun, jika tidak dipilih dan diserap secara baik, tentunya akan sangat berbahaya juga untuk kehidupan. Salah satu pengaruh media sosial yaitu perubahan terhadap gaya bahasa. Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa penggunaan media sosial oleh remaja dapat memiliki dampak signifikan pada gaya bahasa mereka
dalam penulisan bahasa Indonesia. Hal ini menurut pendapat Smith 2015 dan Johnson 2018. Pengaruh media sosial terhadap gaya bahasa ini menciptakan dinamika yang signifikan dalam bentuk ekspresi bahasa dan komunikasi mereka. Berbagai faktor di media sosial memberikan kontribusi terhadap perubahan ini dan membentuk pola komunikasi yang khas. Contohnya, 1. Mendorong pola kolaboratif dalam penggunaan kata atau frasa yang sedang populer atau tren. Maksudnya, penggunaan media sosial seringkali mengadopsi istilah-istilah baru yang muncul dari tren viral, meme, atau komunitas daring tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan dalam cara berkomunikasi di antara kelompok-kelompok tertentu, atau memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas digital. Lalu yang kedua ada penggunaan istilah-istilah khas dari media sosial juga berfungsi sebagai alat identitas sosial. Misalnya, orang cenderung menggunakan kata-kata atau frasa tertentu untuk menunjukkan keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas. Bahasa itu menjadi cerminan dari identitas digital seseorang, di mana pengguna mengadaptasi cara bicara agar sesuai dengan norma komunikasi dalam lingkungan mereka. Misalnya, yang kebanyakan orang tahu istilah bahasa Jaksel, contohnya kayak literally hari ini capek banget, atau itu tuh mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan contoh yang lain-lain yang teman-teman bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada gaya bahasa informal juga menjadi lebih umum dalam komunikasi di media sosial. Penggunaan media sosial biasanya menggunakan kata-kata yang singkat, penggunaan slang gitu, serta frasa santai semakin lazim dalam percakapan daring. Contoh, misal kita dihadapkan pada situasi yang buru-buru, terus teman-teman kita lama, kita bisa ngomong kayak, ayo gece gitu, maksudnya gerak cepat, disingkat-singkat. Nah, fenomena ini muncul karena sifat media sosial yang cepat. Pengguna jadi seringkali mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam menyampaikan pesan, sehingga gaya bahasa yang lebih ringkas ini lebih disukai. Lalu yang terakhir ada ekspresi komunikasi di media sosial, juga diperkaya dengan penggunaan emoji dan emoticon. Simbol-simbol visual ini berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan emosi secara lebih jelas dan mendalam. Penggunaan emoji ini menambahkan dimensi emosional pada teks atau gaya bahasa yang kita gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap kosakata bahasa Indonesia. Media sosial berfungsi sebagai jendela dunia yang memperkenalkan berbagai kosakata kepada penggunanya, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa mereka lebih akrab dengan kosakata bahasa asing dibandingkan dengan kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya paparan mereka terhadap konten bahasa Inggris di platform media sosial. Contohnya seperti video-video di TikTok, Instagram, dan Twitter. Fenomena ini juga menyebabkan perubahan dalam pemahaman di kalangan masyarakat. Kosakata bahasa asing seringkali lebih dipahami dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari, menjadikan bahasa Indonesia terasa asing bagi mereka. Sebagai contoh, orang-orang lebih mengenal istilah babysitter dibandingkan pramusiwa. Nah, di sini juga saya akan memaparkan beberapa pengaruh utama media sosial dalam masyarakat. Yang pertama itu munculnya kata-kata baru dan bahasa gaul. Nah, penggunaan media sosial telah mendorong kreativitas penggunaan dalam menciptakan bahasa gaul. Bahasa gaul yang awalnya digunakan dalam komunitas tertentu kini menyebar luas melalui media sosial sehingga memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contohnya seperti santai jadi santuy, terus ada kata gas untuk ayo,
Yang kedua adalah penyebaran kosakata asing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih akrab dengan memahami kosakata bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh media sosial yang memperkenalkan istilah-istilah asing dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka lebih mengenal istilah laundry daripada penatu. Terus ada kata-kata seperti podcast, subscribe, fallback, hashtag, dan challenge. Yang ketiga, ada perubahan struktur bahasa. Penggunaan bahasa tidak baku di media sosial seperti kosakata alay dan singkatan dapat mempengaruhi struktur dan kualitas bahasa Indonesia yang digunakan oleh remaja. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini dapat mengurangi kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Yang keempat, ada ancaman terhadap kebudayaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa gaul yang meluas di media sosial dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan identitas nasional. Nah, para generasi muda yang terlalu sering menggunakan bahasa gaul cenderung lebih kurang peka ya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Terus di sini juga saya akan memaparkan upaya pencegahan yang dilakukan untuk upaya pencegahan masuknya bahasa asing dan juga melestarikan kosakata bahasa Indonesia. Dengan di sini saya akan merekomendasikan dengan memposting konten yang menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Penggunaannya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penggunaan bahasa nasional di kalangan teman sebaya mereka. Misalnya, saat mengunggah foto atau status, pengguna dapat menggunakan istilah bahasa Indonesia yang tepat, alih-alih dengan kosakata bahasa asing. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan keseimbangan antara penggunaan kosakata asing dan bahasa Indonesia, sehingga kedua bahasa dapat berkembang secara harmonis dalam masyarakat yang semakin global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.